Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Septasari, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar filsafat manajemen pendidikan Islam. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pitagoras. Filsafat dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata berangkai dari kata philein yang berarti mencintai, dan sophia berarti kebijaksanaan. Berarti filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Fungsi filsafat ilmu kiranya tidak bisa dilepaskan dari fungsi filsafat secara keseluruhan, yakni sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Secara terminologis, istilah filsafat diartikan sebagai suatu asas atau pendirian hidup, dan di samping itu juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang terdalam. Dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi, sedangkan dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata falsafah yang artinya cinta kearifan. Filsafat adalah penyelidikan atas cinta pada kebijaksanaan serta usaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya, dan ini merupakan kecenderungan manusia yang akan tahu. Filsafat adalah berpikir kritis dan mendalam atau radikal secara sistematis tentang hakikat dunia ini, hakikat kehidupan, serta makna kehidupan, sehingga melahirkan kebijaksanaan dan kebebasan atau wisdom dan freedom. Berfilsafat dimulai dari kekaguman dan keheranannya terhadap alam semesta, yang merupakan awal berfilsafat seperti yang dialami Plato. Dari rasa kagum muncul upaya untuk mengamati terhadap apa yang dikaguminya. Selanjutnya dimulai dari keraguan dan kesangsian. Selanjutnya dilakukan dengan langkah menyelidiki, meneliti, dan seterusnya. Pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut Aristoteles, berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan segala pengetahuan yang di dalamnya tercangkup masalah epistemologi atau teori pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat diketahui. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu mengenai yang ada, yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan sama-sama bertujuan mencari kebenaran. Menurut René Descartes, menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam maujud yang sebenarnya. Menurut Socrates, menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengandalkan akal budi. Hakikat filsafat pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam sebagai hamba Allah. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metafisika atau ontologi, yang berarti cabang filsafat yang ingin mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada. 2. Epistemologi. Metode memperoleh ilmu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kasbi dan laduni. 3. Aksiologi. Cabang filsafat mencari hakikat nilai-nilai value, nilai bisa baik dan bisa pula jahat yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan tindakan seseorang, atau dataran aplikatif yang baik
itu ialah ma'ruf dan yang jahat itu al-munkar. Pengertian manajemen menurut para ahli. George R. Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan. Menurut Henry Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Lawrence A. Appley mengemukakan arti manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu. Pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam merupakan aktivitas untuk memobilisasi dan memadukan segala sumber daya pendidikan Islam dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan sebelumnya. Filsafat manajemen pendidikan Islam. Filsafat manajemen pendidikan Islam merupakan sebuah pendekatan atau metode yang dapat digunakan dalam lembaga pendidikan dalam mengurai masalah manajemen dalam lembaga pendidikan. Manajemen pendidikan tidak jauh dari fungsi manajemen umumnya, akan tetapi memasuki ranah pendidikan. Teori manajemen berkembang untuk mengelola organisasi atau lembaga. Lanjutan filsafat manajemen pendidikan Islam. Pengkajian teori manajemen yang terkadang masih terlalu umum untuk diterapkan di bidang pendidikan memerlukan penguraian dari pengkajian teori manajemen pendidikan tersebut. Kemudian, tantangan yang begitu kompleks dalam dunia pendidikan, baik dari konteks permasalahan, pengelolaan sumber-sumber daya manusia atau sumber daya alam. Problem selanjutnya, penggunaan teori manajemen dalam dunia pendidikan yang salah akan menghasilkan target dan tujuan pendidikan yang kurang maksimal, dikarenakan penempatan teori manajemen yang salah. Keberhasilan dalam manajemen pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan akan memperbaiki manajemen lembaga pada umumnya dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga hasil akhir dapat memperbaiki manajemen sebuah tatanan pemerintah. Filsafat manajemen pendidikan Islam lahir sebagai pengembangan dari ilmu manajemen pendidikan dalam menjawab tantangan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengelolaan manajemen pendidikan. Filsafat manajemen pendidikan memerlukan inovasi-inovasi berpikir dalam memecahkan permasalahan atau tantangan di dunia pendidikan. Komponen manajemen pendidikan dalam Al-Quran. Berbicara masalah manajemen tentunya tidak bisa lepas dengan 4 komponen yang ada, yaitu POACH yang artinya planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Planning atau perencanaan adalah keseluruhan proses dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Kegiatan administratif manajemen tidak berakhir setelah perencanaan tersusun. Kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan itu secara operasional. Salah satu kegiatan administratif manajemen dalam pelaksanaan suatu rencana disebut organisasi atau pengorganisasian. Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Langkah pertama dalam pengorganisasian diwujudkan melalui perencanaan dengan menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan oleh suatu kelompok kerjasama tertentu.
Ketiga, penggerakan atau actuating. Fungsi actuating merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Adapun istilah yang dapat dikelompokkan ke dalam fungsi ini adalah directing, commanding, leading, dan coordinating. Karena tidak actuating sebagaimana tersebut, maka proses ini juga memberikan motivating untuk memberikan penggerakan dan kesadaran terhadap dasar daripada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan memberi motivasi-motivasi baru, bimbingan atau pengarahan, sehingga mereka bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik. Yang keempat, evaluasi atau controlling. Evaluasi dalam konteks manajemen adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar sesuai apa tidak dengan perencanaan sebelumnya. Evaluasi dalam manajemen pendidikan Islam ini mempunyai dua batasan. Pertama, evaluasi tersebut merupakan proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kedua, evaluasi yang dimaksud adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback dari kegiatan yang telah dilakukan. Manajemen pendidikan perspektif Al-Quran. Konsep manajemen pendidikan Islam menurut perspektif atau pandangan Al-Quran berikut, yaitu fleksibel, efektif, efisien, terbuka, dan kooperatif dan partisipatif. A. Fleksibel. Fleksibel yang dimaksud adalah tidak kaku atau lentur. Menurut pendapat Imam Suprayogo bahwa berdasarkan hasil pengamatan beliau, walaupun sifat masih terbatas menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah meraih prestasi unggul justru karena fleksibilitas pengelolaannya dalam menjalankan tugas-tugasnya. B. Efektif dan efisien. Menurut Wayan, pekerjaan yang memberikan hasil seperti rencana semula, sedangkan pekerjaan yang efisien adalah pekerjaan yang mengeluarkan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah. Yang dimaksud dengan biaya adalah uang, waktu, tenaga, orang, material, media, dan sarana. C. Terbuka. Yang dimaksud dengan terbuka di sini bukan saja terbuka dalam memberikan informasi yang benar, tetapi juga mau memberi dan menerima saran atau pendapat orang lain. Terbuka kesempatan kepada semua pihak, terutama staf, untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya, baik dalam jabatan maupun bidang lainnya. D. Kooperatif dan partisipatif. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, manajer pendidikan Islam harus kooperatif dan partisipatif. Hal ini disebabkan ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa manajemen pendidikan Islam harus bersifat kooperatif dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan ini kita tidak bisa melepaskan diri dari beberapa limitasi atau keterbatasan yang menurut Chester E. Bernard, limitasi tersebut meliputi ruang lingkup pembahasan filsafat manajemen pendidikan Islam. 1. Manajemen pendidikan Islam dalam konteks filsafat yang meliputi bagaimana manajemen pendidikan Islam dapat memanfaatkan dirinya serta meningkatkan kemampuannya untuk senantiasa menciptakan ilmu baru tentang pengelolaan pendidikan Islam. 2. Mengkaji berbagai kemungkinan penerapan teori manajemen dalam menjalankan tugas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. 3. Menginvestigasi ilmu manajemen dengan pertanyaan-pertanyaan etis atau akhlak Islamiyah. 4. Menguji perilaku perusahaan dan organisasi bisnis dengan berbagai teori pendidikan Islam agar dapat menciptakan suatu nilai tambah bagi pengelolaan pendidikan umum maupun pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.